Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Habib Faza dengan NIM 240201051 dari kelas SIC. Jadi, saya mempunyai tugas individu untuk pertemuan saya yang keempat, yaitu untuk membuat video tutorial praktikum menambahkan atribut dan input data. Yang pertama, saya akan mempraktekkan cara menambahkan atribut dengan menggunakan alter table dan sudah pasti ADD karena menambahkan. Dan ini ada beberapa ketentuan yang telah diberikan oleh dosen saya. Jadi langsung saja kita ke exam PP control. Eh, Sebelumnya exam PP control ini berada di local disk C, lalu exam PP dan ke exam PP control ini. Lalu kita aktifkan Apache dan MySQL. Lalu kita klik admin. Nah, di sini adalah database yang telah kita buat kemarin, teman-teman. Ada tabel mahasiswa dan prodi. Kita lihat dulu di dalam tabel mahasiswa ini ada beberapa data yang telah kita inputkan kemarin. Jadi langsung saja kita akan mempraktekkan bagaimana cara untuk menambahkan atribut baru. Jadi kita akan dari use terlebih dahulu, use lalu database-nya DB Academic titik koma. Nah, use DB Academic ini adalah query yang digunakan untuk memilih database yang akan dipakai seperti itu. Jadi nanti semua query atau semua perintah setelah use DB Academic ini akan dijalankan di database DB Academic seperti itu. Jadi langsung saja kita alter table. Nah, alter table ini query yang digunakan untuk mengubah struktur tabel yang sudah ada. Jadi untuk contohnya tadi kita mengubah tabel mahasiswa seperti ini. Lalu setelah ini kita add terlebih dahulu. Nah, add ini query yang digunakan untuk menambahkan kolom baru bernama tanggal lahir. Seperti itu. Lalu sesuai ketentuannya tadi kita menggunakan tipe data date. Nah, tipe data date ini itu nanti formatnya eh, tahun, bulan, baru tanggal. Tidak boleh kebalik seperti itu. Lalu setelah ini not null, not null. Artinya kolom ini tidak boleh kosong. Kalau kita kasih koma, kita add lagi. Query ini digunakan untuk menambahkan kolom baru bernama umur. Nah, lalu tipe datanya yaitu int dengan panjangnya 11, not null, yang berarti kolom ini tetap kosong. Kalau kita ketik titik koma kirim. Nah, setelah itu kita lihat dulu di tabel. Nah, ini di tabel mahasiswa ada tanggal lahir dan umur. Nah, ini kenapa kok nilainya 0? Karena kita menginputkan dua atribut baru. Dan sebelum atribut baru itu sudah ada beberapa data. Jadi sudah pasti ininya 0. Nah, cara untuk menambahkannya seperti ini, teman-teman. Jadi kita update mahasiswa. Nah, mahasiswa ini eh, untuk mengubah data atau memperbarui data di tabel mahasiswa gitu. Lalu kita save. Nah, save itu untuk menentukan kolom yang diisi, kolom yang akan diisi. Tadi kita akan mengisi kolom tanggal lahir dan umur ya. Tanggal lahir. Nah, apa yang akan dimasukkan ke dalam tanggal lahir? Kita kasih ketik dulu. Nah, yang kita masukkan ke tanggal lahir kan sesuai formatnya tadi yaitu tahun,
bulan, lalu tanggal. Nah, seperti itu. Lalu kita kasih koma, koma. Dan kita kan akan menambahkan umur juga. Umur. Lalu sama dengan berapa ya umur? Berarti sebenarnya kalau begini sudah cukup, sudah bisa maksudnya. Tapi kalau kita mengikutnya ka- ah, tapi kalau kita menginputkannya seperti ini, nanti semua tabel akan berubah. Jadi di tabel mahasiswa ini kan ada tuh eh, tiga apa namanya tiga data tadi kan. Ya nanti semua tanggal lahir dan umurnya akan berubah seperti ini. Contoh, kita kirimkan sudah berhasil. Kita lihat di tabel mahasiswa. Nah, ini akan berubah jadi seperti ini semua teman-teman. Jadi lebih baik nanti kita reware dengan link ini seperti itu. Lalu kita ke praktikum selanjutnya yaitu praktikum input data atau insert into. Nah, untuk insert into ini, saya kan eh, menginputkannya kan minimal 15. Nah, untuk praktikum input data ini atau insert into, ini kan minimal kan datanya kan 500 dan ditambah 2 digit. Tanggal terakhir dini. Karena kan NIM saya 51, maka nanti saya menginputkannya 551 seperti itu. Kita langsung saja insert into. Nah, insert into ini artinya kita akan menambahkan data ke tabel apa? Maksudnya ke tabel ini mahasiswa ini. Mahasiswa. Nah, ini nanti kita akan menambahkan data ke tabel mahasiswa seperti itu. Lalu selanjutnya kita kasih buka kurung tutup kurung terlebih dahulu. Nah, ini di dalam ini nanti itu isinya kolom-kolom yang akan diisi seperti itu. Jadi urutannya itu harus sesuai nanti di values. Kita akan menambahkan NIM, lalu ID prodi, lalu dan bagus. Lalu alamat, alamat MRS, lalu tanggal lahir, lahir, dan ini adalah kolom-kolom yang akan kita isi. Lalu setelah itu di values. Nah, values ini, bentar, values ini adalah data yang dimasukkan ke masing-masing kolom. Langsung saja kita contohkan, eh, kasih buka kurung tutup kurung, kita kasih petik dulu, kita inputkan NIM-nya 2302 01 04, lalu kita kasih koma, lalu kita kasih titik. Nah, ini untuk masukkan ID prodinya. ID prodi 1 yaitu sistem informasi. Lalu kita kasih titik lagi, nama mahasiswanya Budi. Lalu kita kasih koma, kita kasih petik lagi, alamatnya surga. Lalu kita kasih koma, kasih petik lagi. Ini untuk tanggal lahir ini 2023, bulan 4, tanggal berapa ya? 19. Nah, ini umurnya
Hmm, dua-dua. Ini eh, ini nanti kalau kita mau menginputkannya lagi, kita tinggal kasih koma lalu kita repeat lagi atau ulang lagi sebelumnya. Kita kasih petik terlebih dahulu, lalu nilai 2, 3, 0, 1, 1, 1, 5. Lalu kita kasih koma, lalu kita kasih petik terlebih dahulu. Nah, lalu kita kasih koma, dan kita namanya Putri Surya. Setelah itu kita inputkan alamat baru saya, kakak. Kita kasih koma, kita inputkan eh, tanggal lahirnya 2024, lalu bulannya bulan 9, tanggal 13. Lalu kita kasih koma dan kita inputkan umurnya. Umurnya 9. Eh, umurnya 11. Lalu kita kasih titik koma dan kurang lebih seperti ini untuk cara insertnya. Kita coba kirim dan berhasil. Kita lihat tadi ada Budi dan Surya. Nah, ini sudah sesuai. Seperti itu kurang lebih untuk hmm, praktikum insert datanya. Jadi jadi em, setelah ini saya akan menginputkan ulang atau membuat part 2 untuk 500 data yang akan saya buat video lagi. Terima kasih dan see you next time.